Halo guys, selamat datang di video baru channel ini. Sekarang gua mau ngomongin tentang Marvel lagi. Jadi seperti yang kalian tahu, Marvel itu kan sekarang lagi bikin yang namanya Multiverse Saga. Jadi setelah Infinity Saga yang musuhnya Thanos, sekarang mereka lagi bikin Multiverse Saga yang musuhnya tadinya Kang jadi Doctor Doom. Tapi, apakah memang rencananya seperti itu atau ada rencana di balik itu semua sebelum semua ini? Karena yang kita tahu, Kang dan Dr. Doom itu merupakan villain yang dimiliki oleh Fox, dan Disney baru membeli Fox sekitar tahun 2018-2019, yang berarti ketika Infinity Saga ini baru-baru aja mau selesai. Jadi di video ini kita akan berusaha cari tahu rencana apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Marvel Studios untuk Phase 4 sampai Phase 6. Kenapa gua mikir kalau ada rencana lain yang Marvel buat untuk phase berikut ini? Karena yang pertama ya tadi itu, karena karakter-karakter yang jadi musuh-musuh utama di Multiverse Saga ini itu merupakan karakter-karakter yang dimiliki oleh Fox pada saat itu, dan Disney baru membeli Fox ketika akhir-akhir Infinity Saga, dan sebelumnya juga tidak ada indikasi-indikasi bahwa kita akan mendapatkan story-story yang berhubungan dengan multiverse atau waktu ini selain dari mungkin Ant-Man atau Avengers Endgame gitu. Nah, sebaliknya ada clue-clue yang gua lihat ada di film-film kebanyakan di Phase 3 yang menurut gua ini tuh setup untuk sesuatu yang besar gitu. Ini setup untuk sesuatu yang sebuah saga gitu kan. Oke, jadi langsung aja, apa sih rencana awalnya Marvel untuk phase-phase berikut ini? Menurut gua, rencananya sebelum multiverse ini adalah mereka mau membuat Secret Invasion dengan Skrulls, dengan mungkin ada superhero yang selama ini adalah Skrulls. Jadi Skrulls ini pertama kali diperkenalkan di MCU ada di film Captain Marvel. Captain Marvel itu rilis setelah Infinity War dan sebelum Avengers Endgame, yang kebetulan banget bisa buat setup fase-fase berikutnya. Kemudian Skrulls juga muncul di Spider-Man Far From Home di akhir-akhir, kemudian juga muncul di WandaVision. Setelah itu dan sebelum itu kita jarang melihat lagi Skrulls ya, kecuali di The Marvels, mereka sebagai kayak yang ditolongin sama si The Marvels itu ya. Storyline dari Secret Invasion Saga ini menurut gua tadinya mirip-mirip dengan apa yang kita dapatkan dari TV series Secret Invasion. Kalau kalian lupa, kemarin itu ada TV series Secret Invasion yang tokoh utamanya Nick Fury, dan kayaknya sih kalian juga lupa ada itu gitu, karena gue juga sempat lupa, tapi gue inget lagi waktu gue nulis episode ini. Nah, jadi storyline-nya mirip-mirip, dan kita di MCU ini taunya bahwa Skrulls ini adalah orang baik atau orang yang menjadi korban, jadi mereka refugee gitu kan. Nah, menurut gue di storyline ini mirip-mirip sama TV series yang mereka udah nggak sabar nungguin si Nick Fury nyariin rumah baru bagi mereka. Akhirnya mereka nyamar jadi petinggi negara, nyamar jadi tentara-tentara, bahkan ada yang nyamar sampai jadi superhero itu ya. Kalau yang di TV series itu dia jadi War Machine, jadi si Rhodey ya, atau si War Machine itu. Menurut gue mereka bakal keren banget kalau misalnya mereka go on with that story, terus kita punya film solo gitu ya, film superhero solo, tapi di reveal di akhir-akhirnya itu ternyata selama ini dia adalah Skrulls gitu kan. Jadi kayak misalnya kita ngikutin Spider-Man di film Spider-Man 4 gitu ya, terus di akhir-akhir di reveal bahwa Peter Parker itu selama ini Skrulls gitu kan. Ya itu contoh yang jelek sih, karena Spider-Man tuh menurut gue bisa jadi main karakter yang bukan Skrulls, tapi itu contoh yang gue pikirin aja. Nah kayak gitu-gitu kan. Terus kenapa malah jadi TV series si Secret Invasion ini? Kenapa kok nggak diterusin aja? Kenapa malah jadi Multiverse Saga? Nah menurut gue ada dua alasan kenapa Marvel malah bikin Multiverse Saga dibandingkan Secret Invasion ini. Yang pertama, Fox baru aja dibeli sama Disney. Artinya, karakter-karakter Marvel yang dimiliki Fox itu sudah balik ke tangannya Marvel. Kayak Kang, X-Men, Doctor Doom, Fantastic Four, kayak gitu-gitu kan. Tapi yang penting di sini adalah X-Men. Karena X-Men sebagai sebuah kelompok ini nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba kita introduce di tengah-tengah MCU. Karena mutant itu kan sudah ada sejak manusia ada gitu kan, kalau diceritanya si mutant ini gitu. Jadi itu cerita yang kompleks yang membutuhkan
membutuhkan mungkin aspek-aspek multiverse atau aspek-aspek reboot universe-nya mereka yang sekarang gitu untuk menggunakan mutant. Dan kalau gue jadi Marvel, gue juga pengen cepet-cepet pakai X-Men di film-film gue gitu kan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lu peduli apa sama Skrulls sekarang? Gue tanya. Nggak ada yang peduli sama Skrulls dan ceritanya Skrulls sejak mereka muncul di film Captain Marvel yang pertama. Karena ya udah aja gitu. Pertama, Captain Marvel filmnya tidak terlalu sukses ya kalau secara kritik dan box office. Kemudian dicoba lagi di Far From Home dimunculin, di WandaVision dimunculin, itu juga nggak terlalu impactful gitu. Yang impactful itu cuma yang di Far From Home, cuma lah selama ini Nick Fury nggak ada di sini gitu. Sejak kapan sih Nick Fury nggak ada di sini? Dan ternyata ya cuma dari awal film aja yang nggak adanya gitu kan. Jadi menurut gue dua alasan itu yang menjadi alasan kenapa Kevin Feige dan Marvel memutuskan untuk membuat saga baru Multiverse Saga ini dibandingkan lanjut dengan rencana lamanya mereka gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini benar mereka merencanakan ini, tapi ini spekulasi gue aja. Kalian juga boleh kasih tahu spekulasi kalian tentang rencana-rencananya Marvel di kolom komentar bawah, dan kalian juga kasih tahu opini-opini kalian di komentar bawah. Tapi ya itu spekulasi gue, dan kenapa Secret Invasion malah dijadiin TV series ya udah kayak ini aja sih, udah kayak bersih-bersih aja gitu kan. Kayak makanya setelah Secret Invasion kan kayaknya udah selesai banget gitu kan. Ya udah, kayaknya mereka nggak bakal revisit storyline Secret Invasion sampai kapanpun, atau mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi mereka coba lagi kayak gitu-gitulah. Jadi begitu, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Like, share kalau kalian suka sama video ini, dan subscribe. Ini bakal ngebantu banget buat gua yang baru mulai bikin video YouTube lagi. Terima kasih guys, dadah.